بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama surat Al-Kahfi untuk bagian yang ke-5 ya, 5 atau ke-6. Kita akan mulai masuk ke ayat-ayat yang berkenaan dengan eh, kisah pemilik eh, kebun, ya, yang mana menggambarkan kepada kita berkenaan dengan fitnah harta yang kadang-kadang, ya, seorang yang eh, tidak bisa atau belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan hartanya sebagai alat untuk kesombongan. Bahkan bisa lebih daripada itu, menjadikannya kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat, yang termasuk golongan surat Makkiyah. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada kisah daripada dua pemilik kebun ini, kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita ambil pada kesempatan kali ini itu berkenaan dengan eh, kisah pemilik kebun, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala uji yang satunya dengan kekayaan, ya, kemudian eh, menghasilkan, kemudian eh, subur, tetapi ternyata membawanya kepada kekufuran dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Ini akan menjadi pelajaran kita semuanya berapa banyak seorang yang belum bisa siap menerima daripada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berupa harta yang kalau dia tidak pintar untuk menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jalan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang notabene zat yang memberi titipan harta kepada setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan berikanlah kepada mereka, ya, dari kitabnya kepada kaum Quraisy, tetapi umum ini kepada semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yaitu yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dua buah kebun, jannatain, dua buah kebun anggur, yang mana kami keliling kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya, kedua kebun itu, kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan juga kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Subhanallah. Dia mempunyai kekayaan besar, sehingga apa, menjadikan ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengannya, dia mengatakan hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku itu lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya itu sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Bahkan ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Bahkan dia mengatakan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang.
Subhanallah, sampai mengingkari hari kiamat dikarenakan kesombongan atas amanah harta yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia mengatakan, jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku juga akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Pede yang terlalu berlebihan, ya, yang tidak diiringi dengan amal saleh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebelum ayat-ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang musyrik, ya, yang mereka sombong dan tidak mau duduk bersama kaum muslimin, yang notabene kaum muslimin yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang lemah, orang miskin, yang mana mereka membanggakan dirinya dengan harta-harta mereka, dengan kedudukan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai memberi perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan bagi kedua kelompok orang yang di atas, dengan dua orang yang salah seorang dari keduanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun anggur. Yang mana kebun anggur ini itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, seolah sebagai eh, penjaga penjaganya, ya, sebagai pagarnya. Di sela-sela kebun itu terdapat ladang yang semua pohon yang dia tanam itu dipenuhi dengan bunga, dengan buah-buah yang sangat menyenangkan orang yang melihatnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, yang mengeluarkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'ah. Jadi kebun itu tiada menzalimi buahnya sedikit pun. Maksudnya tanpa mengurangi daripada buahnya. Dan tidak cukup di situ, nikmat yang Allah berikan kepadanya, wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami alirkan juga sungai-sungai di celah-celah kedua kebun itu. Jadi apa? Tidak menyulitkan dia di dalam menyirami kebun-kebunnya tadi. Tidak perlu mencari air. Ya. Karena sudah dialiri dengan sungai-sungai tadi yang berada di celah-celah kedua kebun tersebut. Sehingga biasanya perkebunan yang dekat dengan sungai, dengan sumber air, maka dia akan subur dan menghasilkan buah-buahan yang lebih banyak daripada kebun yang tidak berdekatan dengan sumber air. Wa kana lahu thamar, dan dia juga mempunyai harta kekayaan. Jadi samar yang seperti disebutkan oleh riwayat Ibn Abbas dan Mujahid dan juga Qatadah diartikan dengan harta atau kekayaan. Walaupun sebagian lain ada yang menyebutkan dengan zahir daripada makna samar yang berarti buah-buahan. Wa kana lahu samar, dan dia mempunyai kekayaan besar. Jadi samarun, ya, ada yang mengatakan wa kana lahu thubur, ya, dibacanya lain. Bacanya lain. Dan kemudian dengan harta yang Allah titipkan kepadanya itu tadi, berupa kekayaan, berupa buah-buahan, berupa kebun yang subur, menjadikannya dia mulai masuk kesombongan yang membanggakan kepada saudaranya yang tidak memiliki seperti dirinya. Jika mereka berdialog, mulai.
yang diceritakan itu. Ya. Dan itu sering yang terjadi ya. Ketika bertemu, yang dibicarakan adalah hartanya, anak-anaknya, kebun-kebunnya. Dan ketika dia mengungguli apa yang dimiliki oleh saudaranya, dia mulai membanggakan. Dia mengatakan, anak aktsaru minka malau wa azu nafara. Hartaku itu lebih banyak daripada hartamu. Wa azu nafara. Dan pengikut-pengikut itu lebih kuat. Karena biasanya orang yang hartanya banyak, maka dia bisa menarik ya, orang-orang yang lemah imannya untuk menjadi penolongnya. Bahkan bersedia untuk menjadi bodyguardnya. Memperjuangkan atau mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan uang yang ada pada orang kaya tadi. Lebih banyak pembantunya, ya, karena eh, apa namanya ladangnya banyak, karena eh, kebunnya itu subur sehingga memerlukan eh, pembantu, pengikut ya, yang banyak. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Qatadah ya, merupakan angan-angan orang yang jahat, yaitu mereka ingin mempunyai harta yang banyak, harta yang bisa menjaganya dan memiliki kekuatan yang besar yang dengannya dia bisa eh, menggantungkan keamanannya kepada mereka. Ya, padahal keamanan yang hakiki adalah ketika kita menggantungkan kepada pemilik langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menggantungkan diri kita kepada sesama makhluk apalagi yang kita bayar. Karena bisa jadi sekarang kita mampu untuk membayarnya, mereka nurut kepada kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala cabut itu, maka mereka pun akan meninggalkan kita. Jadi hanya mengharapkan apa yang ada di diri kita berupa kekayaan dan kemampuan untuk membayar mereka. Nah, ini yang dibanggakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan ia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Kebunnya yang subur tadi itu menyebabkan timbul di dirinya itu kekafiran, keingkaran, kesombongan, bahkan penolakan terhadap adanya hari kiamat. Ya. Dia ingin hidup seterusnya ya, tanpa ada kematian di dunia ini. Jadi mustahil. Ya. Bahkan dia mengharapkan tidak adanya hari kiamat sehingga dia tetap dalam kekayaan. Dia mengharapkan atau menyangka ya, kemudian itu akan tetap seperti itu, subur selama-lamanya. Dia mengatakan, ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan ini adalah ciri orang-orang yang tertipu. Dia hanya menyaksikan apa yang ada di depannya sekarang, berupa tanaman, buah-buahan, pohon, sungai yang mengalir sirinya. Yang mengira bahwasanya dunia akan tetap seperti itu. Bahkan sebenarnya dunia ini adalah berputar. Berapa banyak orang yang dulunya miskin menjadi kaya, orang yang kaya menjadi miskin. Yang dulunya raja menjadi peminta-minta. Yang orang apa-apa kemudian menjadi raja. Dan ini harus kita pahami betul. Sehingga apa? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta tidak menjadikan kita lalai akan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan jangan menjadikan diri kita dengan harta titipan itu menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ciri daripada orang yang lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya membanggakan kehidupan dunia dan perhiasannya. Bahkan kafir terhadap hari hari kiamat. Ya. Kalau dia beriman kepada hari kiamat,
dia akan tahu bahwasanya harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia berasal dan juga kemana dia akan digunakan. Sehingga ia mengatakan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Maksudnya tidak akan terjadi, gak mungkin. Dan dia berangan-angan kalau seandainya itu terjadi, wala in ridtu ila rabbi la ajidana khairan minha munqalaba. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, kalau itu terjadi, pasti ya, la ajidanna. Ya, kalam ta'kid ya. Aku mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebunku ini. Kalau seandainya itu terjadi, ya, kiamat itu, ataupun aku mati, ya, pasti tempat kembaliku itu lebih baik yang disediakan oleh Rabbku daripada kebun-kebun ini. Karena apa? Karena di dunia ini, kalaulah aku tidak mulia, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semua harta yang berlimpah ini. Ya, itu anggapan dia. Di Quran surat Al-Fussilat ayat 50 juga disebutkan wala irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Ya, PD yang berlebihan. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Masalahannya adalah percaya diri tetapi tidak beramal. Ya. Kebalikannya dia beramal dengan penuh kesombongan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian berharap kalau seandainya itu pun terjadi, maka dia akan mendapatkan yang lebih daripada yang didapatkan di dunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap bahwasanya harta kekayaan yang Allah berikan kepada di dunia itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang mana kalau dia kembali kepada Allah, dia juga akan diberi kemuliaan juga. Disebabkan kemuliaan yang ada di dunia. Dan ini ada persangkaan yang kurang kurang tepat. Karena apa? Kalau dia tidak beramal, ya, hartanya ini adalah sebagai ujian yang bisa menjauhkan diri dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia akan mendapatkan siksaan karena tidak amanah daripada kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Maka mulailah saudaranya ini yang beriman menasihatinya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Kawan yang mukmin ini berkata kepadanya, dia bercakap-cakap dengannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya. Mengingatkan nasihatinya dengan awal penciptaannya. Ya. Apakah kamu kafir ya, kepada Rabb yang menciptakanmu min turab dari tanah, thumma min nutfah kemudian dari setes air mani, thumma sawwaka rajula kemudian menjadikan kamu itu menjadi orang yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku percaya bahwasanya dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Rabbku. Walaula id dakhalta ini sebuah eh, apa namanya usulan kepada dia, masukan. Walaula dakhalta jannataka. Kalau seandainya kamu masuk ya, ketika kamu masuk kepada kebunmu, engkau mengatakan kulta masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah ini terwujud. La haula wa la quwata billah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini perkataan yang harusnya diucapkan. Agar apa? Agar mengetahui bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan, memberi amanah kepada dia. Katakan masya Allah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada.
Sekiranya kalau kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan juga dalam anak, tapi fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalqa. Ya. Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik dari kepada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia juga mengirimkan eh, ketentuan petir dari langit kepada kebun. Hingga fatusbiha sa'idan zalaqa. Hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut dalam tanah, sungai-sungai tadi. Falan tastati'a lahu talaba. Dan sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam menceritakan jawaban yang diberi oleh kawannya ini, jawaban menasehati, ya, nasihat kepadanya, kemudian mengecam atas kekafiran dan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berhak seorang kafir kepada penciptanya. Dia mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kafir terhadap Tuhanmu yang menciptakanmu dari tanah? Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap temannya. Dan di balik itu ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semuanya. Jadi ketika terjadi pengingkaran dalam dirinya terhadap Rabb yang menciptakan, yang memulai penciptaan manusia itu dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian menciptakan keturunannya dari setetes air mani yang dikatakan hina. Sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun melainkan bahwa sebelumnya ia tidak ada. Kemudian Allah yang menjadikan dia ada. Jadi eh, mereka ini makhluk lemah karena keberadaan dirinya itu tidak dihadirkan oleh dirinya sendiri. Jadi dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu bahkan terhadap dirinya sendiri atau oleh orang lain. Dia hanya makhluk diciptakan oleh Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dirinya. Yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Oleh karenanya, orang yang beriman ini dia berkata lakinnahu wallahu rabbi. Tetapi aku percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbku. Maksudnya aku tidak mengatakan seperti yang aku katakan perkataan kufur itu. Mengingkari keberadaan Rabb Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau dan menitipkan kepada engkau kebunmu. Wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Rabbku. Allah Subhanahu wa taala satu-satu sembahan yang telah memberikan kita berbagai macam rezeki, menghidupkan kita, mematikan kita, menitipkan harta kekayaan ini, maka jangan jadikan itu sebagai Tuhan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga semua ini terwujud. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini merupakan anjuran dan dorongan untuk mengucapkan hal tersebut. Artinya, jika kebun itu
yang penuh dengan kesuburan itu membuat engkau bangga, membuat engkau merasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa mendapatkan nikmatan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dengannya kekayaan, memudahkan kepadamu keturunan, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah, untuk menyadari bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada daya dan kekuatan, ya. Kecuali kekuatan dan daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya, sebagian ulama salaf yang ketika masuk di dalam dirinya rasa bangga atas amanah yang Allah berikan dari kekayaan, keturunan, maka hendaknya mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, diambil daripada ayat Al-Quran tadi. Di sebuah hadis juga disebutkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah pernah bersabda, ala adulluka ala kanzil min kunuzil jannah la haula wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan salah satu dari beberapa perbendaharaan surga, yaitu kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allah lanjutkan fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik. Mudah-mudahan ya orang yang saudara yang muslim ini memberikan kepada aku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Maksudnya nanti ketika di akhirat nanti. Ketika dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun kebunnya yang tidak subur, anak-anaknya yang tidak banyak, tapi mudah-mudahan dengan penerimaannya terhadap amanah yang Allah berikan dan tidak menjauhkan diri dia dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi sebab dia mendapatkan kebun yang lebih baik di akhirat nanti. Kemudian dia uh, mendoakan kejelekan terhadap temannya. Wa yusila 'alaiha, dan mudah-mudahan dia mengirimkan kepadanya kebunmu di dunia ini yang telah menjadikan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kamu kira tidak akan hancur, tidak akan binasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkanmu dengan wa yursila 'alaiha, mengirimkan kepadanya husbana minas sama, ketentuan dari langit. Disebutkan bahwasanya oleh Abu Qatadah, Malik, Zuhri juga Ibnu Abbas, bahwa ini azab dari langit, azab dari langit. Baik berupa hujan yang lebat atau angin yang kencang yang menumbangkan sebuah pepohonan yang ada di kebun itu. Fatusbih sa'idan zalaqa. Sehingga apa? Dengan azab tadi, kebun itu menjadi tanah yang licin, tidak ada pepohonan yang hidup. Tanah yang halus, yang tidak ada satupun yang bisa berdiri tegak di atasnya. Tanah yang lapang, yang tidak tumbuh sesuatu tumbuh-tumbuhan apapun. Dan berkenaan dengan sungai yang mengalir, yang dia banggakan juga, maka dia berdoa, au yusbih ba'uha, atau menjadikan airnya itu surut ke dalam tanah. Sehingga apa? Kebun-kebunnya itu tidak mendapatkan lagi air, sehingga mati. Fala tastati'a lahu talaba. Sehingga kamu itu tidak dapat menemukannya lagi. Ya. Walau apa namanya? Azab dari langit, ya, baik dengan hujan yang lebat tapi yang menghancurkan, atau angin yang menghancurkan, atau dari bumi air itu menjadi surut sehingga tidak bisa membuat kebunmu menjadi subur lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa daripada temannya ini, sehingga menjadikan orang yang tadi sombong itu
menyesal. Dan begitulah penyesalan selalu datang di akhir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa uhita bi thabarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Akhirnya harta kekayaannya dibinasakan. Sehingga apa? Sehingga lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, maksudnya menyesal terhadap apa yang ia belajarkan ala ma anfaqa fiha, ya. Apa yang dia belajarkan untuk pohon itu, ya. Wahya khawiyah ala rushiha. Sedang pohon anggurnya dia bangun itu roboh bersama yang lain-lainnya. Khawiyatun ala urushiha. Wa yaqulu, sambil dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak bersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahad. Nah, ini masih mending. Dia kembali setelah Allah hilangkan hartanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penyesalannya itu. Ya. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Ternyata ketika semua itu telah hancur, tidak ada lagi baginya segolongan pun yang menolong dia selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana muntasira, dan sekali-kali dia juga tidak dapat membela dirinya. Menyelamatkan pepohonan tidak bisa. Hudalikal walayatu lillahil haqq huwa khairul thawab wa khairul uqbah. Ya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang hak. Dia adalah sebaik-baiknya pemberi pahala wa khairul uqbah, dan sebaik-baiknya pemberi balasan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya harta kekayaan orang yang menyombongkan diri itu Allah binasakan, yang menjadikan dia nanti eh, menyesal, ya, atas apa yang telah dia perbuat. Uhita bi thamarihi. Harta kekayaan dibinasakan. Seluruh harta kekayaannya. Ya. Buah-buahan, pepohonan, ya. Sungai-sungai, ya, yang dia miliki, yang dulu pernah diperingatkan oleh kawannya, dan peringatan ini tidak menjadikan dia sadar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala hancurkan seluruhnya. Bahkan kesombongan yang ada Allah hancurkan juga, ya, untuk menjadikan dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ternyata harta yang Allah titipkan kepadanya itu malah menjadikan dia lupa akan pemberi harta itu. Jadi kan berapa banyak ya orang yang diberikan harta atau diberikan pekerjaan misalnya, malah pekerjaan itu yang melalaikan dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya seharusnya kita harus ingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan kekayaan kita, jadikan pekerjaan kita itu sebagai penolong kita untuk memudahkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, menjadikan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semuanya. Sehingga nanti penyesalan yang akan timbul. Di sini Allah sebutkan fa asbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia membolak-balikan, ya, menyesal terhadap apa yang telah ia belajarkan, ya. Seluruh hartanya untuk uh, pada kebunnya ini. Dia menyayangkan apa yang telah dia infakkan. Ternyata semuanya binasa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyesalan yang ada, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahad. Aduh, kiranya dulu aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Rabbku.
Sehingga apa? Sehingga dengan eh, tidak adanya penyekutuan ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebunku ini tetap berada pada diriku. Tapi karena aku sombong, karena aku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh keluarga, keturunan dan juga harta, buah-buahan, pepohonan, sungai-sungai yang aku banggakan hancur. Ya. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Tidak ada yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Ketika harta kita telah tiada, ketika kekayaan telah hilang, hilang semua orang-orang yang dulu bersama kita yang hidup menginginkan harta yang ada pada diri kita. Mereka mencintai kita bukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketaatan kita, tapi mencintainya karena mengharapkan kebaikan kita dari harta yang Allah amanahkan. Yang dengan kesombongan itu Allah hancurkan. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, mereka mulai meninggalkan kita, tidak menolong kita. Wa ma kana muntasira. Ya. Sekali-kali dia juga tidak dapat membela dirinya. Dan disitulah kita tahu hudalikal walayatu lillahi haqq. Pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujangan dengan perumpamaan dua orang tadi kepada kita semuanya tentang kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala mungkin sedang menguji Bapak Ibu sekalian, baik dari kekayaan, ya, yang punya kebun-kebun, yang punya pabrik-pabrik, yang punya anak banyak, punya rumah yang melimpah atau tanah yang sangat luas. Allah titipkan, jadikan itu untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu melalaikan kita, yang menyebabkan dengan lalainya itu Allah tarik kenikmatan itu. Sehingga dengannya tidaklah kita mendapatkan kebaikan daripada kekayaan itu, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Allah akan angkat itu karena tidak amanahnya kita terhadap harta tadi. Dan ini kehidupan dunia. Berapa banyak orang yang mungkin ya bisa bersabar dengan cobaan berupa kemiskinan yang dengannya dia dekat dengan penciptanya. Tapi berapa banyak orang yang tidak sabar dengan cobaan berupa kekayaan yang menjauhkan dia dari penciptanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa khairu thawaban wa khairu uqbah. Dia adalah sebaik-baiknya pemberi pahala dan sebaik-baiknya pemberi balasan terhadap amal perbuatan seorang hamba. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua amanah kepada hambanya, yang seharusnya menjadikan seorang hamba itu memegang amanah dengan baik dengan menggunakannya di jalan zat yang memberi amanah, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepadanya dengan harta yang Allah titipkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi perumpamaan ini bukan saja ditujukan kepada kaum Quraisy yang tadinya mereka menginginkan majelis sendiri, tidak dicampurkan dengan orang-orang miskin dan orang papa daripada sahabat Rasulullah SAW. Tapi secara umum juga kepada kita sekalian,
yang tentunya setiap orang berbeda-beda ya di dalam mendapatkan amanah ini. Sehingga mengharuskan kita eh, menjadikan amanah ini sebagai alat. Apapun itu, baik berupa harta, baik berupa anak, berupa kekayaan, berupa eh, eh, jabatan, atau berupa pekerjaan, dan segala macam. Jadikan itu untuk mendekatkan kita kepada pemberi amanah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Amanah ini akan tetap bersama kita, berkah sehingga dengannya bermanfaat untuk kita di dunia dan juga bermanfaat kita ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an ini yang selalu kita baca tentang uh, perumpamaan ini ya, menjadikan kita sadar untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap apa yang Allah amanahkan kepada kita menjadi sumber keberkahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwan sekalian. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.